Welcome to Freedom Podcast, tempat di mana iman dan realita bertemu, menyelami berbagai topik dengan jujur, terbuka, dan penuh kasih. Kebenaran absolut tanpa selubung. Let's start our conversation. Jadi kan dari sesi-sesi kita, mainly kan belajar tentang 7 prinsip kehidupan itu kan kok. Nah tapi kalau misalnya kita bawa lagi ke anak-anak muda zaman sekarang, kayak generasi milenial ataupun Gen Z, Jessica sih habis riset, menurut Jessica ada top 3 yang jadi problem anak-anak muda zaman sekarang. Yang pertama isu mental health, yang kedua isu bingung nih ke depannya mau karir apa, kerja apa. Yang ketiga soal free sex. Mungkin dari Ko Jeffrey ataupun Ko Wing bisa kasih input atau kayak breakdown lagi root cause-nya sebenarnya apa sih dari 3 poin ini sampai itu menjadi problem dari anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Atau sebenarnya ini bukan problem anak zaman sekarang aja, ini problem udah generasi ke generasi kayak gitu. Mungkin siapa yang mau jawab dulu kita? Iya. Menurut saya bagaimanapun problem apapun di muka bumi ini yang mengena ke jiwa, problem yang ada di raga dan ada di jiwa itu selalu akarnya perkara-perkara belum diselesaikan secara spirit, roh, spiritual, kerohanian. Karena prinsipnya kalau nggak benar di spirit, kerohanian pasti menghantam di wilayah kejiwaan. Dan semua yang terjadi di kejiwaan menampil di raga, di fisik. Jadi isu dasarnya harusnya menyelesaikan masalah-masalah anak muda di kerohanian. Karena bagaimanapun kalau filosofinya, bukankah Tuhan penyelesai dari semua problema? Itu kita mesti sepakati dulu. Nah, kehidupan ini tanpa mengalami Tuhan, maka mana mungkin mengalami kemenangan? Alkitab berkata Yesus Kristuslah yang memberikan kemenangan. Ayatnya jelas. Yesus yang memberi kemenangan. Makanya tidak mengalami encounter atau jumpa Yesus itu sebenarnya juga nggak jumpa kemenangan. Karena kemenangan itu yang diberikan Yesus gitu. Oleh karena itu menurut saya menolong anak-anak muda pada hal yang paling mendasar, mendoakan mereka atau menuntun mereka memiliki Tuhan, mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan, itu merupakan starting point untuk menang di wilayah-wilayah lain sebelum kita masuk kepada wilayah-wilayah yang teknis kayak begitu tadi. Ambil contoh kayak tadi disebutkan misalnya tentang karir atau tujuan ke depan. Bukankah Alkitab yang bilang masa depan kita penuh harapan? Saat kita nggak jumpa Tuhan itu sama dengan nggak jumpa harapan sih. Di luar Tuhan hidup itu kosong, yang ada hanya emptiness, kekosongan doang. Tapi Tuhanlah yang bisa memberi kita tujuan penuh keberartian dan penuh kemaknaan. Itu hanya Yesus misalnya, ya enggak. Orang-orang lari ke seks bebas, akar di jiwa apa? Orang-orang yang kemudian melacurkan dirinya dan menganggap seks itu kemudian bukan dipersembahkan untuk suami istri pada sakralitas yang diamanatkan Alkitab, sembarangan seperti itu, maka ya jelas orang itu nggak menjumpai kebenaran. Anak-anak muda nggak ngerti bahwa sembarangan melepaskan virginitas di luar pernikahan itu merupakan dosa di Alkitab. Kita mesti tegas berdiri di antara dunia dan Alkitab. Kita posisikan sikap kita di mana gitu ya. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau ditanya, ya jelas semua problema berakar dari tidak mengalami Tuhan dan tidak menjumpai kebenaran Tuhan. Maka semua problema ini menjadi ada. Bahkan kalau kita mau elaborasi sampai hal teknis, itu tetap harus berawal dari mengalami Tuhan, mengenal Yesus yang memberi kemenangan. Itu sementara dari aku gitu. Itu filosofinya kan, harus ke situ. Yes. Okay. Dari Ko Wing sendiri bisa menambahkan? Ya, kalau mengacu pada hasil riset tadi, sebenarnya isu krusial yang sedang dicari oleh Gen Z, Gen milenial dan gen-gen yang lain gitu ya. Sebenarnya isunya adalah pada pencarian dan pemenuhan yang mereka wujud nyatakan pada pemenuhan yang seperti yang diharapkan tadi. Nah, saya sepakat sekali dengan Ko Wing bahwa nggak akan mungkin ada pemenuhan di dalam Kristus, nggak ada.
Makanya pencarian dan pemenuhan itu harus berujung pada mereka bertemu Tuhan. Mereka mengalami Kristus. Dan jelas pada misalnya ambil konteks pencarian karir, pencarian tujuan hidup, jelas kita belajar 7 prinsip dasar. Salah satu isu yang penting adalah identitas mereka di dalam Kristus. Dan jelas di situ Alkitab menulis Kejadian 1:26 sampai 28. Ya, Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, waktu seseorang menemukan siapa dirinya di dalam Kristus, dia menemukan identitasnya di dalam Kristus. Identitas dalam Kristus itu selalu berujung pada kemampuan dia menaklukkan banyak hal yang Tuhan percayakan. Misalnya, supaya kamu berkuasa. Jadi identity akan mengantar dia mengerti autoritinya. Dan authority akan mengantar dia melihat destiny yang Tuhan sediakan buat kehidupan dia. Jadi faktanya nggak bisa dibantah bahwa seluruh pencarian dan pemenuhan terhadap tujuan hidup, isu mental health, atau isu apapun adalah orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan tidak mungkin orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan mencari pemenuhan dan pencarian yang lain. Sudah pasti waktu kita di dalam Kristus, kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saya yakin banget pencarian dan pemenuhannya itu hanya sepenuh-penuhnya diisi oleh Yesus Kristus sendiri. Oke kok. Sebenarnya kayak Jessica sendiri itu tertarik banget sama cerita-cerita masa kecilnya dari Ko Wing maupun dari Ko Jeffrey. Kalau dari sharing-sharing yang udah Jessica dengerin, kan childhoodnya Ko Wing dan Ko Jeffrey itu enggak yang paling ideal. Bahkan Jessica bisa bilang penuh struggles. Dari pengalamannya Jessica selama ini, at least Jessica jarang dengar dari pemuka-pemuka agama, dari pastors yang memberikan vulnerability-nya, dimana kayak aku dulu struggling ini, terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu seperti apa, mungkin bisa di-sharingkan gitu nggak, Ko Wing sama Ko Jeffrey, kayak exact momennya itu seperti apa yang akhirnya membuat perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan. Karena kita semua kayak bingung, kenapa ya kok kita ini struggling sesusah ini, di manakah Tuhan? Karena kan kita fokusnya ke yang struggle-nya itu tadi. Aku mungkin bisa di-sharingkan untuk pengalaman pribadinya gitu. Iya, seperti yang saya saksikan dan ceritakan di waktu saya mengajar 7 prinsip 2 hari ini, saya memang mengalami masa kanak-kanak, masa kecil yang penuh tekanan di keluarga sendiri. Punya mama yang menurut saya keras mendidik saya, punya papa juga background keras, bela diri dengan latar belakang beliau yang keras banget. Akhirnya suasana pendidikan saya di masa kecil itu jauh dari kasih sayang, perhatian. Bahkan saya saat dalam kandungan, saya sudah ditolak orang tua saya, nggak diinginkan hadirnya di muka bumi. Jadi saya sejak awal sudah kehilangan banyak hal gitu ya. Nah, saya punya cerita sedikit nih mengenai ada seorang teman saya gitu, teman cewek yang teman SD. Dia itu ternyata digerakkan Tuhan. Dia tahu latar belakang saya hancur karena rumah saya dan rumah dia itu hanya terpaut 200 meter. Tetanggaan gitu. Dia sekolah minggu, saya masih satu agama dulu dan beda agama, dan dia itu mendoakan saya karena dia itu orang anak sekolah minggu di gereja. Guru sekolah minggunya masih SD ini suruh dia berdoa buat teman-teman yang belum mengenal Yesus. Lah kok nama saya ini ada di list paling puncak untuk didoakan. Dia cerita akhirnya mulai kelas 4 SD dia sudah berdoa buat saya. Ini anak 4 kelas SD itu menangis buat saya karena seluruh kota tahu kehancuran saya dan keluarga saya, tentu sampai ke telinga dia juga. Nah ternyata Tuhan jawab dia. Nah di kelas 2 SMP bertahun-tahun doanya mulai mendapatkan jawaban, di mana dia ada di satu persekutuan doa, dan persekutuan doa ini mengadakan retreat gitu. Di retreat itu semua disuruh untuk tawarkan undangan retreat
kepada teman-teman gitu. Nah, dia kasih undangan ke saya. Saya nggak ngira itu momen saya berjumpa dengan Yesus Kristus di retreat itu. Dan nggak bisa apa-apa. Setiap saat harus mendengar firman karena 3 hari di luar kota, di tengah hutan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, sesi per sesi saya dengar itu. Wah, pembicaranya juga keren banget. Hati saya kayak dicincang-cincang. Saya sampai pikiran saya tentang agama saya sudah hilang doktrin dari papa. Dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya ingat sekali, itu waktu saya dipanggil ke depan altar call, itu kasih Yesus menyengat saya. Hadirat Allah begitu kuat. Saya sampai terpelanting, tidak bisa mencapai mimbar. Saya tumbang, slain in the spirit, di bawah kuasa Allah. Saya nangis. Itu roh-roh jahat yang diisikan di tubuh saya. Karena memang saya dari keluarga okultisme. Itu setan dilepaskan dari tubuh saya di waktu itu. Itu saya mengalami kemerdekaan. Untuk pertama kalinya saya rasa ada cinta dan kasih hinggap di hati saya. Saya sejak lahir sudah ditolak dan gak memiliki cinta. Saya bahkan masa kecil juga gak punya teman-teman yang menjawab keperluan saya itu. Dan saya akhirnya tahu agama saya itu gak punya Tuhan yang hidup. Dan saat itu saya baru ngeh, ada Tuhan hidup gak terlihat tapi terasa. Saya tumbang di bawah kuasa Allah. Saya nangis 2,5 jam. Dan saya mengalami Tuhan. Anak kecil kelas 2 SMP. Untuk pertama kali mengalami Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu nyata. Saya nggak bisa menolak fakta itu. Itu hari Sabtu saya selesai retreat. Hari Senin saya sudah menginjil, mengenalkan Yesus kepada teman-teman saya. Kobaran nggak pernah selesai. Ini sudah masuk ke tahun 44 tahun. Saya tetap punya kobaran itu. Dan thank God, itu kisah yang kemudian membalik semua sejarah hidup saya. Hanya doa seorang teman SD yang dijawab. Dan sejak itu berubah jalan hidup saya. Itu saya kira. Iya, kalau ada cerita yang paling mewakili, sebenarnya saya di titik keputusasaan gitu. Keputusasaan dari apa? Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu tepat 28 Desember tahun 97 di retreat sama seperti Kowing. Itu dalam konteks situasi saya terlahir dari keluarga yang harmonis, ya, yang punya pola asuh yang saya pikir ada hal-hal yang kemudian kurang tepat, ya. Saya datang dari sebuah keluarga di mana papa mama harmonis, namun perilaku papa yang terlahir dari suku Tionghoa yang sangat tradisional itu kemudian membawa seluruh suasana atmosfer keluarga yang juga penuh dengan aturan, ya, penuh dengan kebijakan-kebijakan gitu ya, yang harus kami sebagai anak-anak patuhi dan penuhi. Lalu saya masih ingat saya membangun sebuah rasa bernilai, rasa berharga itu di balik prestasi. Ya, jadi saya terlahir, kemudian di masa sekolah saya berprestasi banget, seperti yang saya udah sharing gitu ya. Semua jenis olimpiade saya ikuti, ya, olimpiade apapun ya, kecuali olimpiade Barcelona gitu ya, olimpiade olahraga gitu enggak ya. Saya ikut, namun ternyata saya nggak menemukan kepuasan yang saya pikir itu bisa memuaskan saya. Saya lulus SMA, kemudian saya datang ke kota Surabaya. Nah, tepat di 28 Desember tahun 97 ada retreat gereja. Ya, di retreat gereja itu kemudian untuk pertama kali saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu di tahun 97. Namun 96-nya babak belur. Kenapa? Saya lulus dari masa SMA, saya nggak bisa kuliah setahun. Anak yang berprestasi, masa depan jelas sudah bisa diprediksi gitu ya, tapi saya nggak bisa mengalami keinginan yang sewajarnya saya terima. Kenapa? Karena papa nggak punya biaya untuk kuliahkan saya. Apa yang terjadi setahun lamanya saya di titik yang paling terpuruk, saya nggak bisa terima. Ya, tahun 96. Lalu kemudian di tahun 97 saya ikut retreat. Nah, disitulah saya mengalami perjumpaan pertama kali dengan kasih Tuhan, ya. Dari beragam sesi 3 hari 2 malam,
Sesi yang paling membekas di hati saya yaitu 2 sesi pertama tentunya. Sesi hati Bapa dan sesi gambar diri. Dan itu sangat membekas di hati saya dan itu titik picu saya ngerti bahwa ternyata Tuhan tetap punya rencana dalam kehidupan saya, termasuk dengan penundaan-penundaan yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Dan hari itu saya dilawat Tuhan, saya memberi diri dibaptis, dan sejak hari itu sampai hari ini saya yakin banget pengalaman perjumpaan itu gak mungkin terlupakan dan menjadi sebuah kesaksian yang setiap kali di masa-masa tersulit, terberat, selalu saja untuk saya pulang kepada peristiwa itu, bahwa ada musim, ada situasi yang paling terpuruk di mana saya benar-benar putus asa. Dan saya masih ingat sekali setiap teman-teman saya yang datang ke kota ini, datang ke kota lain, kemudian nelpon, kamu kuliah di mana? Itu pertanyaan yang paling sulit dijawab, karena saya tahu saya harus berhadapan dengan sebuah realita, saya nggak bisa kuliah. Sementara label siswa berprestasi itu lekat dalam diri saya. Kebayang di masa SMA sampai teman-teman udah pada bosan dengar suara nama saya selalu digaungkan di pengumuman, ya, karena selalu membawa sekolah berprestasi gitu, dan ragam piala, sertifikat, piagam itu udah banyak banget gitu. Namun faktanya saya harus off selama setahun, dan di masa-masa itu nggak enak banget. Di masa-masa itu saya pikir saya telah nggak ada harapan gitu ya, dan di saat itu Tuhan jamah kehidupan saya dan saya lahir baru, saya mengalami Tuhan, dan itu membawa saya sampai di hari ini. Seperti itu. Oke. Kayak tiba-tiba Jessica itu kepikiran mau tanya, sebelum Tuhan jamah, ada nggak pikiran dimana kayak pingin nyalahin yang di atas gitu loh, kayak kenapa harus aku? Kenapa kok aku yang harus melalui hal berat seperti ini? Kok nggak orang lain aja gitu kan? Atau mungkin ada pikiran kayak kenapa sih sesusah ini buat kenal Tuhan? Ada nggak? Iya. Saya waktu itu diajar papa dikenalkan sama Tuhan yang menurut saya sangat keras. Gak ada diskusi karena papa seorang tokoh pemimpin agama. Jadi ya suka nggak suka hadapilah hidupmu. Jadi saya nggak bisa berdiskusi, bahkan nggak bisa berpikir Tuhan yang saya sembah waktu itu baik atau tidak, nggak bisa berpikir, telan saja itu Tuhan gitu. Jadi nggak bisa membandingkan sama Tuhan yang lain karena nggak tahu apa-apa, wong anak kecil. Jadi saya cuman punya satu aja, protes entah kepada siapa, tapi perasaan hidup ini tidak adil jelas ada. Karena mama hendak menginginkan saya, kurang kasih papa juga karena fatherless, nggak punya teman-teman yang menjawab seluruh kelaparan saya, akan perhatian juga gitu ya. Jadi ya saya ngalir aja sampai waktu jumpa Yesus kelas 2 SMP itu baru ngeh, oh ini Tuhan, oh ada Tuhan gitu. Jadi ya namanya anak kecil dilatih untuk mengenal Tuhan, ya namanya anak kecil ya ritual belaka. Tuhan itu nggak dipahami oleh anak SD gitu kan. Baru setelah jumpa Yesus, oh ini namanya Tuhan, oh ada Tuhan, oh dia hidup, dia sama saya, oh Tuhan terasa. Nah itu, jadi ya saya satu aja kalau ditanya itu tadi, cuman pernah berpikir ketidakadilan hidup. Tidak ada yang mencintai saya, dan saya nggak bisa seperti anak-anak lain mengalami hidup yang sepertinya saya tengok kanan kiri kok nggak ada yang kayak saya gitu. Kok saya paling aneh jalan hidupnya, paling sengsara dan paling penuh tangisan gitu kan. Jadi ya merasakan penderitaan aja, bahwa apakah penderitaan saya ini ada putusnya nanti? Apakah ada yang bisa datang kepada saya menawarkan harapan? Nggak ada. Kosong pikiran saya karena sudah pokoknya ritual saja, sembahyang saja. Ya anak kecil, sekali lagi anak kecil, nggak terlalu berpikir filosofi gitu ya. Telan saja penderitaan, hadapilah gitu aja. Sampai bang jumpa Yesus, wah itu membuka sebuah dunia baru dalam hidup saya. Itu sih saya kira simple, nggak terlalu cerdas
untuk memikirkan lebih jauh waktu itu. Iya. Tapi kan udah ada perasaan nggak adilnya kan ya. Iya, itu ada Kan. emang. Iya. Ada. Kalau Ko Jeffrey, Iya, cerita Kowing tadi ada kemiripan karena Papa juga seorang majelis kelenteng gitu ya, majelis atau ketua gitu ya. oke, jadi Ko Jeffrey ini juga dari background keluarga non Kristen Iya, berarti. iya dong. Baik. Ya, jadi sosok Papa yang kemudian yang diceritakan Kowing itu ada kemiripan gitu ya. Jadi termasuk di masa-masa itu saya juga dilatih meditasi ala Papa gitu ya. Proses-proses itu saya jalani. Nah, lalu benar saya nggak sempat berpikir ya, nggak sempat berpikir seperti yang tadi Jessica tanya ya, nggak sempat berpikir. Cuman saya hanya membayangkan Tuhan seperti saya membayangkan Papa saya. Kalau Papa saya itu penuh standarisasi, saya juga konsep berpikir tentang Tuhan adalah Tuhan yang punya standarisasi gitu ya. Dan pendekatan yang Papa saya pakai ke saya otomatis itu reverse. Memberikan saya kerangka berpikir bahwa standar yang sama ya seperti itu gitu. Jadi apakah sempat berpikir kenapa harus terjadi sama saya? Enggak. Sama sekali enggak sempat berpikir seperti itu ya. Justru di masa kecil enggak berpikir seperti itu. Justru baru berpikir seperti itu di masa setahun saya nggak bisa melanjutkan kuliah itu gitu. Baru sempat berpikir kenapa mesti harus saya? Kok saya gitu? Dan beragam alasan itu kan ada di kepala saya. Berprestasi, nggak mungkin kan berprestasi itu kemudian harus terhambat 1 tahun gitu, bahkan Checklist semua. betul bahkan saya ikut UMPTN ini keterima dengan jalur beberapa jalur hanya membayar sedikit pun Papa saya nggak sanggup, nggak mampu. Lalu kemudian tanpa sepengetahuan Papa saya coba ikut UMPTN pada masa itu, ikut secara personal ngikut, dan saya keterima loh di kampus negeri yang jadi rujukan banyak orang. Dan tetap juga Papa saya bilang, Papa nggak bisa kuliahkan kamu. Dan itu makin mempertanyakan Tuhan ada di mana, kenapa harus saya gitu. Nah di masa-masa makanya tadi Terpuruk. terpuruk itu bagi saya itu di masa-masa keputusasaan saya gitu. Dan disitulah saya menemukan Tuhan. Nah justru di masa itu baru saya kok ada kecenderungan kok harus saya ya gitu ya, kok harus saya. Dan lewat rangkaian cerita itu ya saya jadi tahu bahwa nggak ada pengalaman hidup yang Tuhan izinkan kalau nggak membawa saya mengalami peningkatan, ya memberdayakan kehidupan saya gitu. Jadi pada endingnya ya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Seperti itu. Somehow jawabannya Kowing sama Ko Jeffrey ini bridging yang pas buat ke pertanyaan berikutnya. Kalau dengar dari ceritanya Kowing sama Ko Jeffrey kan benar-benar influence dari ajaran orang tua, spesifiknya Papa. Itu sangat membentuk gambar diri, sama intinya kayak inner voice kita gitu kan. Nah, kalau dari hasil riset, Jessica cuma introduce dikit aja. Hasil riset dari Global Fatherhood Index Report tahun 2021, di Indonesia itu ada sekitar 21% anak-anak yang tumbuh besar tanpa ayah biologisnya. Dan ini baru yang masuk di statistik kan, tanpa ayahnya. Belum yang ayahnya itu disfungsi, yang tidak bisa berfungsi di rumah, secara emosional absent, mungkin dan lain sebagainya, yang akhirnya tidak masuk ke statistik ini. Dan itu ada sekian banyak kan, pasti lebih dari 21% ini. Mungkin pertanyaan Jessica lebih ke arah kayak gimana caranya kita sebagai komunitas untuk memenuhi kebutuhan Indonesia yang itu gitu sih kok. Jadi sebagai spiritual parent seperti apa, dan mungkin buat anak-anak muda sebagai spiritual siblings ini gimana? Mungkin bisa dibantu jawab dari Kowing sama Ko Jeffrey. Alkitab jelas bilang bahwa di kitab Maleakhi kalau bapak nggak kembali ke anak, lalu diikuti anak kembali ke bapak, maka Tuhan akan memukul bumi hingga musnah. Kata memukul bumi hingga musnah itu mengutuk. Jadi selalu keadaan yang fatherless itu mengundang situasi curse, kutuk, bahaya.
saya punya data yang cukup banyak bahwa orang-orang yang dipenjara itu tanpa ayah, orang-orang yang menganggap keperawanan itu murah itu juga tanpa ayah. Beberapa penyakit-penyakit tertentu itu juga karena tanpa ayah. Bahkan ayah yang makan malam bersama-sama anak itu mempengaruhi pendidikan anak di sekolah. Berbagai macam data tentang bahayanya fatherless gitu ya. Oleh karena itu Alkitab itu betul gitu. Data-data hanya menegaskan apa yang dikatakan Alkitab. Kalau bapak nggak berfungsi, Alkitab bilang bapak kembali ke anak, baru ditulis anak kembali ke bapak. Makanya bertobat tuh bapak-bapak dulu. Jangan tuntut anak berubah kalau bapak nggak pulang ke anak gitu. Makanya fathering itu fungsi yang penting. Dikatakan nubuatannya nanti Elia akan muncul di akhir zaman membawa pelayanan pembapaan ini. Makanya gereja akhir zaman itu gereja yang harus menunaikan fathering, membapai generasi. Nah itu penting. Gereja harus punya fungsi membapai generasi. Tapi kalau orang-orang di dalam gereja saja tidak mengalami pembapaan oleh pemimpinnya yang harusnya punya kualitas membapai, bagaimana kita membapai dunia? Wong kita sendiri fatherless. Makanya gereja perlu memulihkan dirinya dalam kebutuhan fathering ini, gitu ya. Nah kemudian kita kemudian terus berpikir lagi sesuai Alkitab. Bagaimana fungsi-fungsi pembapaan bisa dikerjakan? Ya ada beberapa fungsi pembapaan yang penting. Ada ayat-ayatnya, cuman mungkin forum ini nggak cocok untuk menceritakan panjang lebar mengenai hal itu. Tapi misalnya ya, bapak itu karakternya seimbang antara kasih dan disiplin. Dunia tuh nggak seimbang. Mengasihi aja nggak ada disiplin, jadi manja, ya jadi kurang ajar gitu. Tapi disiplin doang, generasi pemberontak yang muncul. Jadi balance antara disiplin dan kasih itu penting. Di gereja sendiri ada gereja yang sangat disiplin, ada gereja yang sangat kasih tanpa disiplin. Nah, fathering nggak jalan juga gitu ya. Tapi ada juga yang kita lihat peran dari ayah itu memberi rasa aman dan tujuan hidup. Itu peran ayah. Makanya kalau anak kecil di rumah itu nggak dibapai sejak awal, nggak ada tujuan hidup, nggak ada rasa aman. Bayangkan kalau generasi ini nggak ada rasa aman dan nggak ada tujuan hidup. Itu yang disalahkan pertama tuh ayah di rumah. Makanya anak-anak kecil yang nggak punya ayah atau nggak punya ayah yang berfungsi, lihat aja. Dia kacau dalam pemenuhan tujuan hidup, dia rasa nggak aman dan itu terjadi gitu. Nah, banyak fungsi-fungsi pembapaan kita bisa pelajari. Biasanya di seminar Going Fathering, itu Going mengajarkan 6 fungsi pembapaan yang mutlak harus jalan dan semua ada ayatnya di Alkitab. Kalau 6 fungsi ini nggak dikerjakan gereja, maka gereja sedang tidak membapai generasinya. Salah satu yang lain mungkin adalah fungsi pembapaan melakukan positioning. Anak-anak harus ditolong. Nah, kamu cocok di bidang ini. Nah, menurut penglihatan papa, kamu cocok ada di bakatmu dikembangkan dengan cara ini. Jadi memposisikan anak dalam peran-peran kehidupannya itu bentuk pembapaan. Karena banyak bapak yang penuh pembiaran, terserah lu mau jadi apa, pokoknya papa sekolahin kasih duit. Wah, itu bukan papa yang baik. Papa yang baik itu menolong, memberi gambar pada anaknya tuh cocok dalam peran apa dalam kehidupan. Nah misalnya, loh itu pun merupakan fungsi pembapaan. Nah itu di gereja aja kagak jalan. Bagaimana mungkin gereja membapai dunia dan generasinya? Jadi saya setuju bahwa pembapaan itu hal penting. Penyakit sosial di bangsa-bangsa ada kurangnya ayah. Ngeri kalau kantor pemimpin direkturnya nggak keayahan. Sekolah kalau kepala sekolahnya bukan kebapaan, payah. Bangsa kalau presidennya bukan keayahan, parah juga. Dari situlah kita tahu pentingnya pembapaan. Saya kira itu. Mungkin dari Coach Jeffrey bisa menambahkan yang ke arah spiritual siblingsnya, cara kita membantu yang mungkin seumuran ya Bu gitu. Kalau misalnya kebapaan itu kan lebih ke arah dari leader ya, memberikan serve itu tadi untuk ke jemaatnya atau mungkin ke teman-teman kita gitu. Kalau misalnya kita sebagai spiritual siblings, apa yang bisa kita lakukan yang ke sesama umurnya atau mungkin Jessica pribadi sebagai wanita ya kan gitu. Iya, yang pasti dalam konteks ini hubungan selalu menjadi dasar utama. Karena jelas Alkitab bilang anak yang hilang itu pulang karena ada hubungan dengan ayahnya. Nah, begitu hubungan itu rusak,
dia nggak punya tempat untuk pulang, gitu. Nah, makanya pada konteks ini setiap generasi harus menemukan rumah, karena rumah tempat perlindungan, rumah tempat di mana penerimaan terjadi, rumah tadi Kowing bilang adalah tempat rasa aman. Nah, kebayang nggak kalau kemudian setiap kita secara partnering, setiap kita itu menyediakan rumah buat orang yang mungkin secara umur sama dan menjadi teman dalam berbagi suka duka dalam perjalanan hidupnya. Makanya nggak bisa kemudian membangun atau membangun prinsip pembapaan ataupun pada konteks Jessica tadi bilang kalau nggak ada relasi yang terbangun gitu. Karena bagaimanapun waktu relasi terbangun ada banyak hal yang bisa dipindahkan dari situ. Ya, hubungan yang baik akan memindahkan keteladanan, hubungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik, hubungan yang baik akan memindahkan, membuat orang itu dengan sadar dan sengaja gampang melakukan dengan ketaatan yang penuh. Jadi saya pikir pada konteks yang seperti Jessica bilang, nggak ada cara yang terbaik selain membangun hubungan, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang membangun hubungan. Saya yakin banget yang memberikan anak yang hilang itu punya kepastian dan keyakinan untuk pulang. Ya lagi-lagi karena statusnya anak dan dia punya hubungan dengan bapaknya gitu. Saya pikir itu yang paling penting ya, membangun relasi yang baik dengan sibling tadi itu. Gitu. Oke, cool. Kebetulan waktu kita juga udah habis. Mungkin untuk penutup, langkah praktis apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mungkin teman-teman kita yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, supaya bisa mengalami personal experience itu tadi. Karena kan setiap kita starting point-nya ada perjumpaan pribadi itu kan dengan Tuhan gitu. Dan how can we help them gitu. Pengalaman saya bahwa teman saya SD itu mendoakan saya. Kemudian terjadilah pertobatan saya, itu ada ayatnya, yaitu Mazmur 126 ayat 5 dan 6, bahwa barang siapa mencucurkan air mata, menabur dengan menangis, akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak mungkin memenangkan hidup orang kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, tapi yang menggerakkan Tuhan itu doa-doa kita. Oleh karena itu kalau kita berdoa buat teman kita, mencucurkan air mata, baru nanti menabur benih firman sama dia, firman yang penuh harapan, maka baru bisa dituai, baru dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Mustahil orang berjumpa dengan Tuhan kalau bukan pekerjaan Tuhan. Dan cara kita memohon kepada Tuhan itu tentu dengan beban mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan tuh paling senang doa untuk misi. Tuhan tuh paling senang. Kalau kita tanya apa hati Tuhan? Hati Tuhan tuh misi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan atas gereja ini. Kasih Tuhan tuh atas dunia. Makanya kalau kita mengasihi dunia kayak Tuhan mengasihi dunia, ya kita berdoa, Tuhan jamah dia dong, jumpakan dengan dirimu dong. Kata-kataku gak cukup, khotbahku gak bisa bawa orang jumpa di kau lawat dong. Aku cucurkan air mata nih doa puasa untuk temanku. Jamah dong. Hanya kuasamu yang bisa rubah hati temanku dan berjumpa denganmu. Aku berdoa, sungguh aku memohon. Nah temanku SD itu kayak gitu. Berdoa. Sejak saya kelas 4 SD, saya dijamah kelas 2 SMP, saya dituai. Jadi saya ngalami perjumpaan, kan ada orang yang berdoa. Menurut saya, gak ada yang hebat dari doa. Alkitab bilang, orang tidak bisa melihat cahaya Injil karena matanya ditutup ilah zaman ini. Ilah zaman ini yang nutup matanya kepada pengharapan hidup harus disingkirkan lewat doa. Makanya tanpa doa, setan yang nutup matanya untuk tidak lihat cahaya Injil, tetap ada setan yang nongkrong nutupi matanya. Dan ingat, Tuhan digerakkan melalui doa. Apalagi doa buat jiwa-jiwa. Itu doa yang paling dijawab. Amin. Karena rasanya Anda mendoakan yang Tuhan inginkan. Ya, itu dia. Itu saya kira. Oke. Mungkin dari Ko Jeffrey mau menambahkan? Iya, yang pasti memang titik awal untuk berdoa itu nggak terbantahkan ya. Memang kita harus melakukan itu. Nah, Yesus juga berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani. Oke, aku datang untuk melayani. Dan aku datang untuk dunia yang terhilang. Jadi langkah praktis yang mesti kita lakukan adalah kita harus datang untuk melayani orang tersebut. Jadi setelah kita berdoa,
tindakan berikutnya adalah kita turun ke lapangan. Karena benar tadi kata yang Kowing sampaikan adalah lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi rupanya yang menggerakkan Yesus bertindak adalah belas kasihannya. Cara pandang terhadap jiwa-jiwa itu menggerakkan Yesus untuk melakukannya. Karena jelas sasaran utama Yesus untuk datang adalah menyelamatkan, untuk datang untuk melayani orang-orang. Nah, saya pikir kita nggak bisa hanya sekedar melihat, tapi benar-benar kita turun, kita melayani. Nah, apa penyakit generasi kita hari ini? Sederhana, penyakit generasi kita hari ini adalah kita cenderung hanya mau dilayani, kita cenderung hanya mau, apalagi generasi-generasi yang saya pikir dua banyak contoh di banyak gereja, kita hanya sekedar duduk, kita kehilangan agresivitas sebagai seorang Kristen gitu. Kita harusnya lebih agresif, kita harusnya lebih turun, kita harusnya lebih menjangkau. Saya pikir tindakan-tindakan praktis seperti itu pasti akan menjadi tindakan-tindakan yang akurat untuk kemudian kita bisa menuai jiwa. Oke, berarti kalau misalnya Jessica summarize, yang pertama doa, lalu yang kedua ya kita memberitakan Injil itu tadi ya. Karena pekerjaan ini untuk memenangkan jiwa adalah keinginan Tuhan. Jadi pekerjaan yang pasti akan diberkati oleh Tuhan, seperti itu ya. Oke, thank you so much kalau gitu Kowing sama Ko Jeffrey untuk waktunya. Kita akhiri untuk podcast kita pada hari ini. Thank you so much guys for listening. Gimana menurut kalian? Tidak ada topik yang terlalu tabu untuk ditanyakan. Bila ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Keep spreading the gospel.